Dan kita semua tipenya kan setara semua. Itulah untung tipe setara. Jadi skillnya kalau bisa ada yang punya skill baru itu jangan di share aja dengan otomatis mereka nge-share. Saya nggak usah nyuruh sih. Mereka udah share sama temannya, dari secara tidak langsung skillnya mereka setara, produk outputnya di DAP Architect pun jadinya setara gitu. Nggak ada, itu juga menjaga apa ya, konsistensi dari sebuah output gitu. Itu sepentingnya skill yang setara dulu. Pak Dirga, dalam mendesain sebuah master plan, inspirasi atau reference konsepnya seperti apa? Ini mungkin pertanyaannya ke arah nyarinya di website apa, atau desainer yang jadi panutannya siapa mungkin, Pak? Master plan itu beda ya dari arsitektur ya. Referensinya nggak mungkin, referensinya apalagi skala sebesar itu. Contohnya gini, kita ngedesain rumah yang beda site aja udah mesti beda kan desainnya. Anggaplah site A di sini, site B di sini. Walaupun itu bisa sama ya, bisa sama, tapi pasti perlakuan site itu kan beda kan. Jadi kalau misalnya maksa masih bisa sama. Jadi saya punya plot bangunan ini yang lama udah desain di sini gitu. Kalau misalnya bodoh-bodohan gitu. Ini aja copy lagi taruh di sebelah juga, site-nya mirip-mirip gitu. Walaupun dari segi surya udara, pencahayaan segala macam berbeda. Tapi bisa. Tapi bayangkan sekarang kamu mendesain yang luasnya 5 km persegi, 500 hektar. Mau kamu copy kemana tuh? Desain orang bawa 500 hektar, gimana sih pasnya? Nggak mungkin kan? Apalagi jangankan bentuk ya, kondisi iklim yang mempengaruhi 500 hektar di satu tempat pun berbeda ya. Yang bisa kita pakai referensi itu adalah pola pikir, konsepnya master plan itu seperti apa sih? Saya masih ingat sekarang satu konsep yang saya suka juga di Hong Kong. Ada pengembangan Hong Kong namanya green necklace gitu. Jadi kayak ada perhiasan hijau gitu. Nah, itu basic desainnya itu adalah green belt. Dasar teori juga penting di master plan. Tidak seperti arsitektur, ada teori-teori yang berbeda seperti green belt, complete street, kayak permeable city, kayak legibility, itu semua mesti dipelajari dulu gitu. Kamu pengen kotanya permeable bagaimana, fungsinya gimana gitu. Nah, itu teori itu sebagai dasar, teori itu sebagai tools-nya, alatnya gitu. Nah, site itu sebagai bahannya, jadi kamu tools-nya benar gitu makanya. Ini site ini bagusnya tema kotanya mesti permeable. Karena penduduknya seperti ini, kita transit oriented development itu salah satu teorinya. Yang kita pakai referensi ya itu, gimana sih orang mengonsep master plan gitu. Kan itu nggak segampang arsitektur ya. Arsitektur kan bisa pakai bentuk ya. Misalnya bentuk arsitekturnya apa? The boxy beauty, guys. The boxy beauty. Jadi ya kotak-kotak gitu dong. Dari mana beauty-nya nggak tahu. Jadi kalau master plan tuh gimana sih cara orang konsepnya gitu? Kan nggak mungkin the boxy beauty gitu. Apa ini kotak doang gitu. Nah, konsep master plan yang mesti saya ingat seperti itu. Jadi konsep master plan pun lebih ke arah kayak master plan-nya Indonesia itu, ibu kota negara. Itu kan konsepnya nggak bisa terlalu spesifik. Nggak bisa terlalu spesifik karena ketika kamu konsepnya spesifik banget, itu akan membuat master plan itu kaku. Karena master plan itu harus mendesain arsitektur, kamu bisa menggambar 100% digambar, 100% di rancangan, di kenyataan. Tapi master plan itu ada challenge-nya yang besar. Gitu. Mungkin 100% di master plan, karena perkembangan zaman, pembangunan master plan itu kan nggak singkat, 30 tahun, 40 tahun. Itu pasti bakal ada perubahan. Dan secara tidak langsung membuat master plan pun nggak boleh terlalu kaku gitu. Dia harus siap dengan perubahan. Ketika perubahan zaman seperti ini, jaringan jalan sudah mensupport gitu misalnya. Jadi jangan bikin jaringan jalan yang terdesak atau gimana. Kalau bisa dia bisa berkembang jaringan jalannya gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi bikin master plan, konsepnya yang penting yang bisa kita pakai referensi. Ya referensi sih sama aja pakai ArchDaily atau nggak Design Boom atau apa gitu kalau websitenya. Tapi yang paling menjadi referensi biasanya kalau ikut tender master plan. Jadi kamu bisa pelajari dari company lain.
di Ars Daily biasanya ada yang kayak misalnya MVRDV desain master plan di mana gitu. Oh ternyata MVRDV ngerjain master plan juga, terus kita masuk ke websitenya, lihat master plan mereka apa. Biasanya sih kayak gitu. Teori penting sih kalau master plan. Yeah. Oke. Next question dari Helga Pratiwi. Malam Pak Dirga, saya mau bertanya bagaimana strategi untuk regenerasi tim di DDEP bila arsitek muda yang sudah berpengalaman lama di DDEP ingin mencari tantangan baru yang akhirnya resign dari DDEP. Apakah DDEP akan mencari penggantinya sebelum arsitek tersebut resign? Dan bagaimana strateginya supaya tim itu bertahan lebih lama, supaya tidak terlalu sering terjadi pergantian tim? Karena kita juga nggak lama juga. Kita baru 6 tahun, jadi orang yang bekerja di kita nggak mungkin lebih dari 6 tahun kan. Bahkan nggak mungkin lebih dari 5 tahun. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ada yang resign, kita udah siap aja gitu. Selama ini kan yang resign beberapa aja kan. Yang resign gara-gara nikah atau gara-gara emang kerja di tempat lain, wajar. Terus karena kita project-nya tim, jadi satu project dikerjakan kalau bisa 2 orang atau lebih. Jadi ketika ditinggalin satu masih bisa jalan gitu. Dan ketika rekrut yang baru pun kita nggak bisa langsung lompat ke itu kan. Biasanya kita ngerekrut paling nggak dia di awal-awal dulu gitu, di kerjaan yang tidak langsung menghandle satu project. Paling dia menjadi backup doang, jadi proyek tersebut. Regenerasinya seperti itu. Jadi satu yang hilang, masih ada satu temannya yang megang proyek itu. Kalau sementara ini sih, kalau yang resign kan kita udah tahu kan biasanya setahun atau enggak di handover dulu proyeknya ke yang temannya. Tapi kita tidak langsung mencari pengganti dulu gitu. Karena mencari pengganti pun itu nggak bisa langsung instan kan. Makanya bagusnya sih yang menggantikan mereka dulu, yang udah pengalaman dulu, baru kita mencari yang baru buat mendampingi yang pengalaman itu. Secara tidak langsung itu kan jadi transfer ilmu ya. Dan kita semua tipenya kan setara semua. Itulah untung tipe setara. Jadi skillnya kalau bisa ada yang punya skill baru itu jangan di-share aja dengan otomatis mereka nge-share. Saya nggak usah nyuruh sih. Mereka udah share sama temannya, dari secara tidak langsung skillnya mereka setara. Produk output-nya di DDEP Architect pun jadinya setara gitu. Nggak ada, itu juga menjaga konsistensi dari sebuah output gitu. Itu sepentingnya skill yang setara dulu. Jadi kalau ditinggalkan satu kan yang lain masih bisa skill itu. Bahkan yang sebelumnya nggak bisa Lumion, misalnya ada satu orang yang datang ngasih teman-temannya ngasih tahu Lumion, jadi semua bisa Lumion, kita menghargai orang itu, appreciate sama orang itu. Walaupun dia nanti kalau misalnya dia resign, at least dia udah ngasih skill ke yang lain gitu. Saya sih appreciate banget sama orang-orang seperti itu biasanya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.